Limbah cangkang kerang di Kampung Nelayan Muara Angke, Jakarta Utara telah lama menjadi persoalan serius. Di tengah bau dan risiko pencemaran, inisiatif warga berhasil mengubah masalah menjadi peluang ekonomi. Rekan kami, Novitri, akan melihat langsung kondisi kampung nelayan. Berikut informasinya untuk Anda. Permasalahan limbah cangkang kerang hijau menjadi salah satu tantangan besar bagi lingkungan yang bisa berdampak pada kesehatan dan kebersihan. Di Kampung Nelayan Muara Angke, Jakarta Utara, yang dimana warga menggantungkan hidupnya pada pengolahan kerang. Tapi kini berhasil mengubah limbah menjadi salah satu inovasi yang bisa berdampak bagi lingkungan dan memiliki nilai jual. Tumpukan limbah cangkang kerang tampak menggunung di pesisir Muara Angke. Bagi warga di Jakarta Utara ini, laut adalah tumpuan hidup utama dengan kerang hijau sebagai komoditas andalan. Nilai ekonominya tinggi lantaran mampu menyerap tenaga kerja mulai dari nelayan, pengrajin, hingga jasa pengupas. Gunungan cangkang kerang ini merupakan sisa proses produksi yang selama ini menopang ekonomi ratusan warga di kampung nelayan tersebut. Siapa sangka, limbah cangkang kerang yang tadinya tak bernilai, kini menjadi pundi-pundi rupiah setelah diolah menjadi paving block. Di sebelah saya ada beberapa pekerja, ibu-ibu yang sedang mengupas kerang hijau, memisahkan daging dan kulitnya, yang dimana kulitnya nanti yang menjadi limbah yang akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap percetakan. Oke, pemirsa di rumah bisa lihat beginilah hasil dari limbah kerang hijau yang telah diubah menjadi eco paving block. Nah, namun pemirsa di rumah penasaran tidak bagaimana cara pembuatan eco paving block ini menjadi salah satu bahan yang sering kita gunakan, terutama salah satu contohnya di trotoar, di jalan yang sering kita lihat. Kondisi di lapangan memang menjadi tantangan tersendiri bagi warga sekitar. Di satu sisi, tumpukan cangkang ini memberi berkah bagi warga sebagai sumber mata pencaharian. Kalau di sini udah biasa, jadi nelayan nggak ada kekeluhan masalah bau itu. Tapi tak bisa dipungkiri bahwa aroma tak sedap menyeruak hampir di semua kawasan. Untuk program produk inovasi ini berangkat dari keresahan saya pribadi yang dimana di tempat saya lahir dan dibesarkan terdapat permasalahan limbah cangkang kerang hijau yang tidak dapat diselesaikan. Sehingga sejak saya berkuliah, saya memanfaatkan privilege saya sebagai mahasiswa dengan mengikuti macam-macam program dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi seperti PKM, POMN, dan P2MW dengan mendaur ulang limbah cangkang kerang hijau yang tidak digunakan ini menjadi aneka produk inovasi seperti eco paving block yang telah dibuat dan direalisasikan. Keresahan warga akan aroma tak sedap ini ternyata memicu semangat ibu-ibu PKK di Muara Angke untuk bertindak dan berkolaborasi bersama mahasiswa untuk program inovasi pemanfaatan limbah cangkang kerang hijau menjadi eco paving block. Mereka sadar tumpukan limbah ini tak bisa dibiarkan begitu saja. Harapannya adalah bukan hanya inovasi paving block ini, ya, bukan hanya gerakan daripada kemandirian wilayah RW 22, tetapi semua lapisan. Ini bisa bergerak dari kelurahan, kecamatan, sampai wali kota, pemerintah daerah. Karena apa? Karena ada gerakan UMKM di warga ini, tetapi ada juga limbah yang harus kita tangani. Gitu kan? Di samping daripada pengelolaan, ini juga butuh daripada tempat yang luas sehingga bisa mengelola ke depannya. Lewat inovasi ini, warga setempat kini memiliki peluang ekonomi baru dengan memproduksi dan memasarkan paving block hasil olahan mereka. Tak hanya menambah pendapatan, program tersebut mengasah keterampilan warga sekaligus lebih peduli terhadap keberlanjutan lingkungan. Dampak dari penumpukan limbah itu kan nanti ada kotor ya lokasi, kemudian timbulnya bakteri-bakteri baru yang nanti akan larinya ke bakteri kerusakan pencernaan, kerusakan paru-paru dan sebagainya, yang akan berdampak ke masyarakat sendiri.
Selain paving block maupun material konstruksi, limbah kerang ini juga diolah menjadi berbagai produk rumah tangga. Meskipun program ini telah berakhir, tetapi warga tetap menjalankan aktivitas untuk mengolah kerang hijau sebagai bentuk keberlanjutan dari program ini. Novitri Wildarya Waruwu, Faujan Syakir, Jakarta.